Bonsai Imajiner. Welcome back teman-teman Bonsai Imajiner. Jumpa lagi kita di siang hari yang cerah ini. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan semua aktivitas. Halo Master, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waduh, Jumpa kelihatannya lagi. Sahabat hari ini Bonsai berseri-seri Imajiner. nih Master. Ya, kira-kira gitu. Kita harus tetap berseri-seri Harus dan berseri-seri. bahagia. Iya. Iya. Ada apa gerangan nih Master? Kayaknya ada sesuatu yang agak surprise deh untuk pemirsa Bonsai Imajiner. Ya, ini kemarin yang kita review yang lalu-lalu dengan bahan-bahan yang sederhana ya. Sekarang Ya, kita meningkat. Kita coba perkenalkan satu persatu bonsai atau dari jenis-jenis lainnya yang sudah punya. jadi kita memperkenalkan jenis-jenis bonsai yang tidak biasa ya Master ya. Yang tidak Di luar biasa. bonsai, bahan bonsai ileng-ileng, bahan bonsai waru India ya Master. Betul. Nah, kemudian hari ini kita akan menyajikan satu bonsai jenis lain. Gitu Master. Betul. Ini barangnya mana ini Master? Ini. Oh ini. Apa ini ya? Barangnya. Ini kalau kita kenal itu kalau lokalnya kupalandak. Oh, kupalandak. Atau ini jenis bonsai kupalandak. Masyarakat luas mengenal juga sebagai nama lain jaboticaba. Jaboticaba. Ya. Oh, ini dikenal dengan bonsai kupalandak Ya. atau biasanya sebutan lainnya jaboticaba ya. Ya, atau dengan nama ilmiahnya Plinia cauliflora. Oh, Plinia cauliflora. Ini nama latinnya. Ya, tapi kayak jarang dengar ya Master. Biasanya umum dikenalnya sebagai apa sih Master? Anggur Brazil. Oh, anggur Brazil. Ya, memang ini bahan ini kita datangkan dari luar awalnya ya. Dari luar ya ini. Ya, impor ya, impor. Memang asli Brazil. Di budidaya lalu dikembangbiakan, ternyata di kita juga berkembang biak dengan baik dan bagus. Oke, jadi pemirsa hari ini Master memperkenalkan salah satu jenis bonsai lagi, yaitu anggur Brazil atau di istilah latinnya itu dikenal dengan Plinia cauliflora. Atau biasa juga ada yang menyebut jaboticaba atau kupalandak gitu ya Master? Ya, ini masih satu genus. Iya. Jadi biar teman-teman semua bisa lihat juga seperti apa sih karakter dan tampilan daripada jenis bonsai anggur Brazil. Mungkin kita review dulu, kita expose sedikit ya Master ya. Iya. Oke, ini perantingannya juga kelihatannya cukup rapat ya Master ya. Sangat rapat dan daunnya ini sudah cenderung dia memang kecil ya. Ya, memang aslinya kecil tapi ini sudah mengecil dari. Ini sudah mengecil lagi. Mengecil. Kalau kita grounding di tanah ini akan jauh lebih lebar. Coba Master, ada yang terkecil nggak yang ada di sini Master? Yang terkecil, oke. Yang terkecil coba. Mungkin ini juga sudah kecil ya Master ini. Ya, ini juga sudah cenderung kecil dan ini tua juga ya Master ya. Tua. Nah, ini juga kecil. Oh, ini kecil, tapi masih bisa lebih kecil dari ini. Masih bisa kalau pemberuningannya kita lakukan dengan intens, dengan berkala, ini akan rapih, kecil sekali ya. Ya, ini kan masih ada yang di los nih, apa namanya, kita biarkan karena kita juga masih mencari super ranting buat melengkapi ranting-ranting yang sudah ada dan percabangan yang sudah ada. Iya. Jadi kita los dulu, makanya di sini kan belum rata, besaran daunnya belum rata. Di los dan di treatment ya Master ya? Di treatment, betul. Iya. Karena jangankan bonsai Master, orang juga kalau nggak di treatment bisa nggak karuan ya Master? Betul, harus melalui proses treatment. Ya. Agar semuanya menghasilkan karya yang lebih sempurna. Ya, oke teman-teman, ini kita lihat bagian perantingannya memang cukup rapat sekali anggur Brazil ini. Ini kan kita baru lihat atasnya nih Master. Ini teman-teman kan belum melihat seperti apa sih pohon utama daripada bonsai ini. Mungkin kita bisa perlihatkan ya Master ya. Ya. Ini memang masih sangat rimbun dan hari ini rencana memang mau dilakukan pruning ya Master ya. Pruning dulu ya. Pruning. Kita habiskan daunnya. Dihabiskan daunnya. Nanti ya kita lihatlah prosesnya, kalau kira-kira waktunya cukup
bisa langsung di wiring, tapi kalau kira-kira terbatas mungkin next kita wiring. Kita pruning saja dulu ya, Ya. di wiring. Oke, kita bisa expose dulu Master seperti apa nih dari Silakan. apa namanya pohon utamanya. Ini dia teman-teman, ini kita lihat dari perakaran ya. Dia perakarannya dan karakter pohonnya itu Mirip sepintas sepintas kayak jambu, mirip pohon jambu, Klutuk. jambu klutuk ya, jambu biji. kristal. Ya, jambu biji Seperti atau jambu itu. klutuk. Dan ini kelihatannya keras sekali ya Master ya. Memang batang keras. Batang keras. Pohon keras. Ya layaknya seperti pohon jambu, hampir sama nih. Betul. Dari warnanya, kemudian karakternya. Oke, ini bagian bawahnya. Kemudian ini di atasnya percabangannya sangat rapat sekali ya Master ya. Betul. Oke. Dan ini masuknya kategori medium ya Master. Ini udah masuk L. L ya, Iya, karena udah cukup tinggi juga. Ini tingginya kurang lebih dari setengah meter ya Master. Iya, ya? lewat dari setengah meter. 60 Lewat lah, dari setengah kurang lebih meter, 60. teman-teman bisa lihat loh tingginya dari pot ya. Betul, dari bibir pot sampai pucuk Sampai ini pucuknya yang itu. jadi ukuran. Ya, karena ini sudah lebih dari setengah meter, mungkin masuknya L ya. Iya. Baik Master, Baik, ini silakan diolah Master. baik, kita mulai saja dari bawah mungkin. Oh, atau dari bawah. Ini untuk mencapai ukuran segini berapa lama ini Master? Sampai tingkat kerapatan, perantingannya kira-kira seperti ini tuh. Ini melalui proses grounding dulu. Awalnya grounding ya. Grounding. Ini sudah naik pot ini posisinya udah naik pot nih teman-teman. Artinya bahwa percabangan dan perantingannya sudah dianggap sudah hampir sempurna ya Master ya. Betul, jadi kita mematangkannya di atas pot, di dalam pot. Di dalam pot. Karena sudah tingkatannya kita untuk merapatkan ranting. Kalau percabangan ini sudah lengkap. Nah, tinggal anak cabang juga sudah. Tinggal ranting, anak ranting, dan super ranting. Ya, ini tinggal di perantingan kelihatannya Ya, Mas. tinggal di perantingan aja. Jadi sudah cukup layak kalau sudah masuk pot. Karena ini sudah rapat sekali percabangannya. Betul. Cabang anak cabang kita bisa lihat tuh teman-teman. Rapat sekali. Ini kalau nggak sering di pruning aja Master, ini bisa ketutup ya, nggak kena matahari ya Master ya. Bisa Bagian terjadi dalamnya ya. juga mati ranting. Bisa mati ranting juga karena memang rapat sekali. Nah, inilah salah satu kenapa kita harus melakukan pruning secara berkala, ya untuk menjaga tingkat kesegaran daripada percabangan dan ranting-ranting yang ada di bawahnya. Iya, kalau dibiarin, wah bisa usaha bertahun-tahun sia-sia ya Master ya. Betul sekali. Tiba-tiba cabangnya mati, rantingnya mati karena telat pruning. Akibatnya sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam karena tertutup semua oleh dedaunan dan rapatnya perantingan itu, sehingga ada bagian yang mati. Jadi kalau teknik pruningnya di di bonsai anggur Brazil nih Master, kalau udah sampai titik ini tuh memang kita memilih satu ya daunnya untuk dibuang gitu ya. Ya, untuk mencegah patah atau putus ranting, kita harus lakukan dengan apa namanya, menggunakan gunting, kecuali mungkin batang-batang di awal batang, pangkal batang ini sudah agak kuat. Tapi kalau di ujung ini jangan apa namanya, usahakan memakai gunting. Pakai gunting ya, biar nggak ada ranting yang patah ya. Betul, atau putus ya.
Teman-teman bisa dibayangkan, memang treatment sebuah bonsai itu memang butuh kesabaran, ketelatenan, dan kerja keras ya. Kita Betul. bisa membayangkan Master ya, dengan di bonsai yang satu ini, itu bisa dibayangkan loh, begitu rimbunnya daunnya, rapatnya percabangan dan perantingan, dan kita harus melakukan pruning atau membersihkan daun-daunnya itu secara berkala terus menerus. Ini sampai kapan sih sebenarnya Master tahap pruning itu tidak dilakukan lagi terhadap bonsai? Jadi begini, eh, sahabat bonsai, eh, bonsai adalah salah satu jenis atau bagian dari seni yang tidak pernah usai. Tidak pernah usai. Ya, Jadi maksud Master di pruning itu seumur hidup. seumur hidup. Oh begitu. Iya, Jadi nggak ada kapan selesai 5 tahun udah nggak pernah pruning, nggak begitu ya Master? nggak Ya? begitu. Untuk mempertahankan bentuknya, keasliannya, kedinamisannya, lalu secara keseluruhan juga eh, apa namanya kita jaga, yaitu dengan melakukan proses secara berkala, baik pruning, reporting, atau ganti media. Oh iya. Ya, jadi itu Tidak harus, hanya pruning ya, ya, jadi tidak akan pernah selesai. tidak pernah Maka selesai ya. bonsai adalah satu seni yang tidak pernah usai. Nah, inilah tingkat tinggi daripada seni bonsai. Jadi dia sebuah seni yang tidak pernah usai. Ketika nanti satu bonsai itu udah masuk ke dalam tahap yang matang, ya Mas, maka tahap berikutnya itu seniman bonsai biasanya melakukan permajaan. Iya, Begitu ya Mas. Jadi betul. proses pruning, kemudian reporting media itu, penggantian media tanam itu memang terus-menerus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak ada batasan setahun, 5 tahun atau apa. Kita lihat Master masih melakukan proses pruning pada bahan bonsai anggur Brazil ini. Ini yang sudah dibersihkan ya Master ya. Ya. Kita lihat teman-teman, ini mungkin tips juga nih buat penonton bonsai imajiner ya Master ya. Ya. Ketika suatu bonsai itu sudah masuk ke tahap ini dengan percabangan dan perantingan yang sudah cukup rapat, maka pruning itu dilakukan itu hampir ke bagian terkecil ya Master ya. Saya ambil contoh begini Master. Iya, betul. Ini kan bagian perantingan yang sudah dibersihkan daunnya oleh Master melalui pruning. Nah, di dalam perantingan-perantingan ini biasanya nih ada anak ranting. Ini contohnya seperti ini. Ini ya Master, ini masuknya anak ranting ya. Iya, anak ranting. Nah, si anak ranting ini akan tetap dipertahankan, Dipertahankan untuk dipilih, dipertahankan sampai nanti tumbuh lagi cucu ranting. usus ranting. Maka ketika pruningnya kan ini nggak boleh patah, Betul. Master. Betul. Maka memang cukup hati-hati sekali itu, daunnya sudah di pruning, tetapi bagian daripada ranting dan anak rantingnya ini harus tetap dipertahankan. Makanya prosesnya memang harus super teliti, hati-hati, karena sedikit salah bisa malpraktik ya Master ya. Betul. Sudah ditumbuhin lama-lama, nggak taunya pas pruningnya patah. Betul. Ngulang lagi ya Master ya. Betul, harus kita ulang. Oke, kita bisa lihat Master memilih satu persatu dedaunan yang ada di situ. Sebenarnya fungsinya apa sih Master? Ini dibersihkan setiap ranting ini dari daun tadi, Ya, anak rantingnya dipertahankan gitu. jadi pertama kita lakukan pruning ini, satu untuk mencegah mati ranting, Mencegah mati ranting untuk posisi ranting yang di bawahnya karena tidak terkena sinar karena matahari. tertutup. Karena tertutup, jadi sinar mataharinya nggak merata. Betul. Itu bisa mengakibatkan mati ranting. Ya, terus yang berikutnya nih Master, ini kan seperti ranting yang ini di pruning sampai bawah, sampai ujung, tapi ujungnya tidak dipotong. Betul, Belum karena dipotong. ya, Kenapa Master? ya sebab kita kan masih dalam proses pertumbuhan, nanti sesuai dengan tingkat kematangan
anak ranting ini untuk menumbuhkan super ranting, Ya. ini perlu mematangkan atau menuakan ranting yang kita pruning ini. Oh, Nah, karena memang ini tuh, jadi prosesnya untuk fotosintesis jangan sampai ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, mungkin akan terganggu daripada program yang sudah kita buat atau konsep yang kita buat. Bisa jadi ini bisa mengering. bisa mengering kalau daunnya habis Kalau semua. daunnya habis sampai ke ujung. Dan biasanya kan kalau dipelihara sampai ke ujung itu ada tujuan bahwa bagian ini masih ditumbuhkan ya Master ya, Betul. dibesarkan. Dibesarkan. Mungkin nggak ini juga sama Master, bahwa memang part ini memang selain menunggu penuaan, Ya. juga ini masih dilos untuk pembesaran. Oh betul, Karena bentuknya, Betul. ukurannya belum proporsional seperti yang betul diharapkan. sekali. Gitu. Jadi Betul ini sekali. tahapnya. Kalau kemarin kita lihat kan teman-teman lebih banyak di video kita itu bagaimana proses kita menjaga bagian anak cabang yang tidak dipotong sampai ujung, tujuannya untuk menunggu ukurannya proporsional kan Mas. Nah, hal seperti itu dilakukan sampai dengan perantingan ya Mas ya. Sampai perantingan. Tidak hanya sampai ke cabang dan anak cabang, tapi Betul juga sekali. sampai ke ranting. Ini masih di los, walaupun di pruning tapi di los sampai ujung tidak dipotong. Tujuannya bagian ini diharapkan akan lebih besar sedikit mungkin ya Master ya. Betul. Nanti baru bisa dipotong. Betul, nanti ini kita mundur semua. Mundur Kita semua, mundur tapi semua. nunggu ukurannya Sesuai atau proporsional, juga menunggu tumbuhnya super ranting untuk memadatkan bagian ini. Ini harus padat, jadi harus kita tunggu. Selain tua, ukuran yang proporsional, juga kita tunggu tunas-tunas dari super ranting untuk memenuhi bagian. Oh iya, itu kan super rantingnya belum muncul ya Master ya? Belum. Jadi dibiarkan sampai ujungnya tidak dipotong itu, Iya. dengan harapan dia semakin besar nanti tumbuh Betul. ranting-ranting pendukungnya gitu ya Master. Pada akhirnya nanti setelah ditemukan ukuran yang proporsional dan ideal, itu akan mundur ya Master ya? Betul. Akan dipotong ini, Akan mundur. akan dipotong. Ini teman-teman di rumah apakah punya koleksi jenis ini? Anggur Brazil atau sebutin lain Jaboticaba, atau ada juga yang bilang Kupalandak ya Master ya? Betul. Ya, jadi kami mungkin menginformasikan kembali bahwa jenis bonsai yang satu ini secara karakter batangnya itu memang cukup mirip dengan pohon jambu klutuk. Ya, Dari sisi batangnya. warna, kemudian juga terlihat ada kulit yang mengelupas, hampir persis sama. Ini yang ini sudah pernah diikutkan kontes belum Mas? Ini dulu pernah. Jadi kalau sudah kita turun dengan dapat kategori tertentu, kalau kita mau menaikkan lagi, sebaiknya tahun depan tidak usah turun lagi. Kita tunggu sampai tingkat berikutnya matang. Oh, sampai matang, Iya. jadi dia sudah melampaui Ya, penampilan ketika kontes sebelumnya ya Mas ya? betul seperti itu. Nah, ini sudah menuju ke tingkat kematangan, karena kita tinggal menunggu super ranting ya. Tinggal menunggu super rantingnya ya. Tinggal proses super ranting. Nah, ini masih menuju ke anak ranting. Biasanya kalau sudah diikutkan dalam kontes itu posisinya gundul ya Mas ya? Betul. Kalau Umumnya. untuk umumnya, kalau untuk kelas utama atau bintang, rata-rata digundul. Gundul, tidak ada Ya, daun ya ketika betul, kontes karena itu. untuk melihat pohon secara keseluruhan, Ya, dari mulai batang, dari cabang, mulai akar, batang ya, akar, batang, percabangan. cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, sampai ke super ranting. Nah itu harus terlihat semua Harus terlihat bagian semua. itu, maka biasanya Dilakukan pruning dilakukan pruning. untuk melihat pohon
pohon secara utuh, Ya, secara jadi keseluruhan. digundul total ya Master ya. Digundul total. Jadi kalau ditampilkan di kontes itu biasanya seolah-olah jadi pohon kering karena memang daunnya dihabisin ya Master ya. Karena Dihabiskan. itu memberikan ruang kepada para juri untuk menilai tingkat kematangan sebuah bonsai itu sampai dengan perantingannya. Iya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat teman-teman, bagian ini yang sudah di pruning oleh master. Itu sudah mulai kelihatan sampai ke bawah. Tadi sampai ke batang utamanya juga nggak kelihatan, ketutup karena rimbun sekali. Seperti bagian sebelah sini belum di pruning, itu nutup sampai ke bawah. Nah, ini kita sudah lihat di sini sudah agak lega. Jadi kalau disiram atau dijemur di matahari itu langsung kena semua ya Master ya? Kena semua bagiannya. Master mungkin ada teman-teman kita yang penasaran juga ya. Ya. Ini kan kalau secara tadi kalau kita sebut namanya anggur Brazil, Ya. berarti kan ini pohon anggur. Ya, Ya, Master, istilah saja itu. Oh, istilah saja. Istilah Apakah saja. pohon ini sebenarnya berbuah nggak Mas? Ada buahnya. Ada buahnya. Asli ada buahnya. Asli ada buahnya. Tapi ini berarti kategorinya bonsai buah dong Mas? Umum. Oh, masuknya umum. Umum. Ini berarti jenis anggur Brazil ini bisa diikutkan kontes nasional ya, bonsai betul. nasional ya. Betul. Nah, satu hal yang harus diketahui, kok nggak ada buahnya. Jadi di habitatnya memang rupanya anggur Brazil atau Jaboticaba ini tumbuh subur dan berkembang baik, biak baik itu di cuaca yang sejuk. Sejuk. Betul, buahnya dia akan subur, banyak. Nah, kalau di tempat panas cenderung dia tidak mau keluar buah. Oh, kalau di tempat panas dia tidak berbuah. Iya. Jadi dia tetap tumbuh, Tetap tumbuh, bisa subur, subur. tetapi nggak mau berbuah. Betul, seperti itu. Karena mungkin ya salah satunya cuaca atau udaranya kurang mendukung. Kondisi cuacanya ya, Betul. atau kondisi geografis suatu wilayah juga menentukan ya Mas. Betul sekali. Ini kalau di Brazilnya, asli di Brazilnya ini pasti berbuah. Ya, tidak ada. Tapi ini kan sudah dibawa ke Indonesia dan hidup di alam Indonesia ya Master ya. Betul. Yang kita kenal dengan suhu tropis. Jadi belum tentu dia berbuah. Betul. Tapi kadang-kadang bisa juga berbuah ya Master ya. Bisa di suhu atau tempat yang bersuhu sejuk. Ya, seperti halnya apa kita kan sering dengar orang nanam pohon kurma ya Master ya. Iya, betul. Kadang bertahun-tahun tapi nggak ada buahnya. Iya, seperti itu. Tapi ada juga yang berbuah, Nah, begitu ya Master ya. betul. Gitu. Jadi karena tadi mungkin penyesuaiannya terhadap kondisi cuaca kita Betul, dibanding habitat aslinya itu belum semua bisa menyesuaikan diri ya Master ya. Betul, seperti itu. Begitu. Ini teman-teman kalau kita bisa lihat, ini kita lihat dari bawah ya, dari bawah sampai ke atas itu percabangan satu sisi memang cukup rapat, kemudian yang kedua liukannya juga cukup bagus ya Master ya di bonsai ini ya. Betul. Liukannya berarti treatment awalnya ketika awal ini masih bahan itu dilakukan wiring ya Master ya. Betul. Wiring kemudian diarahkan jadi bisa didapat nih bentuknya seperti ini, ada semua bagian cabang, anak cabangnya itu meliuk-liuk, cantik sekali.
Iya. Saya tahu undangan kamu bisa. Entuk. Ini kalau dilihat sepintas daunnya mirip daun delima ya. Cuman agak Tahun siang. lebih bunda. Sianto. Sianto. Sianto mirip. Jadi Sianci. Kalau masih muda itu dia cenderung ini ya, hijau muda, mirip-mirip agak kekuningan ya. Iya. Kalau udah tua, nah hijaunya semakin pekat. Ini penampakannya sementara teman-teman. Tuningnya masih terus dilakukan. Digundulin habis ya Master ya. Iya. Habiskan saja supaya kita bisa melihat bentuk lebih jelas lagi dari bentuk utuh pohon ini. Ini special edition kelihatannya hari ini karena adu mekanik nih, dua master bonsai, master dengan Pak Haji nih. Karena memang untuk bahan-bahan yang sudah cukup besar begini, kalau mau lebih cepat memang harus kerjasama ya. Betul. Kerjasama tentunya dengan kemampuan yang setidaknya sama ya Master ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Kerjasama memang para seniman bonsai yang memang memiliki pemahaman dan teknik yang matang untuk memprogram satu bahan bonsai.
Ini kita udah bisa melihat sementara teman-teman setelah dilakukan pruning dan juga sebagian rantingannya sudah dimutilasi ya Pastor ya? Iya. Dimutilasi. Dari muka sini, ini udah kelihatan Pak. Karakter batangnya udah kelihatan Pak. Dari sini. Tampak mukanya menurut Pak Haji ini sudah mulai kelihatan. Di samping di pruning daunnya, perantingan juga sudah pruning sekalian. Nah, Ya, jadi ini bentuk-bentuk ini sudah dikurangi, sudah lebih ngepres lagi, lebih mundur lagi. sudah mundur tadi seperti awal direncanakan. Ya, awal kan masih panjang seperti ini. Panjang-panjang semua, ini masih ada nih yang panjang. Nah, bagian sini nih sudah dilakukan proses Kompresan. pengepresan, Lebih mundur dipotong, lagi. dipendekin. Nah, ini udah mulai kelihatan tingkat kerapatan perantingannya ya, Mas ya. Betul. Nah, ini sementara tampak mukanya sudah seperti ini, teman-teman. Ini kita biarkan dulu. Yang atas ini sengaja dibiarkan dulu. Karena untuk mahkota. Oh, ini nanti untuk mahkota. Posisinya paling tinggi ya. Sekarang belum imbang supaya besar dulu, baru nanti dipres lagi seperti yang Ini lain. akan di los sementara biar lebih besar dulu karena belum proporsional ya, Pak Haji. Nah, karena di sini ini puncak tertingginya mahkota ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Jadi part pendukungnya dari bawah. Nah, sudah kelihatan bentuknya nih Pak Haji. Dari bawah sampai ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu bagian atas itu masih di los. Dibiarkan nanti untuk mahkota. Jadi kelihatannya sudah mulai ini ya Master ya, sudah mulai kelihatan bentuk Ya. utuh yang ada yang Betul. Ya, karena kita sudah banyak membuang daun-daun yang tadi menutupi Ya. cabang dan ranting. tadi kan ketika awal sebelum di treatment nggak kelihatan ya Master ya, Betul. karena dipenuhi dengan perantingan dan dedaunan sehingga bagian dalamnya itu cabang utama kemudian percabangan berikutnya itu belum kelihatan. Nah sekarang setelah di pruning ini hampir selesai pruning ya Master ya, Ya. tinggal membersihkan sedikit. Ini bentuk bonsai ini sudah semakin terlihat teman-teman. Dan memang berarti jenis anggur Brazil ini memang salah satu bahan favorit juga kelihatannya Master untuk para pebonsai ya. Betul, untuk 10 tahun ke belakang 10 tahun ke belakang. ya itu ini cukup diminati, Cukup diminati dan banyak di ini ya, di banyak treatment di ya treatment. oleh teman-teman pebonsai karena memang secara karakter dia cukup bagus juga ya Master untuk dijadikan bonsai ya. Ya, secara apa namanya karakter dia punya kelebihan. Ya, dia punya batang keras yang karakternya itu cukup menarik lah ya Master ya. Iya, terlihat lebih kekar. Lebih kekar. Kemudian dari sisi percabangan juga ini kan Rapat. terlihat rapat sekali ya Master ya. Ini Sangat rapat. seolah-olah ini saling bertumpuk nih. Ini luar biasa. Kemudian dari sisi daun juga tadi saya menemukan daun yang sudah sangat kecil sekali Master. Ya, Ada di bagian perantingan, daunnya sudah tua, itu sangat kecil sekali. betul. Kalau kita melakukan pemangkatan secara berkala, kalau sudah mencapai super ranting, semua akan Peranting. terlihat besarnya hampir rata. Iya. Dan ini masih bisa mengecil sampai kurang lebih sampai 1/5-nya masih bisa ini. Ya, tadi ada memang ranting yang memang sudah cukup kecil Nah, sekali. coba dilihat di sini. Nah, Ini itu sudah masih- daun tua semua. ya, Salah satunya terdapat. ada ini yang misalnya. sudah super kecil ya. Mas. Ya, Nah, ini teman-teman.
Sudah kecil sekali, tapi tadi saya menemukan yang lebih kecil lagi, Master. Masih. Sudah sebesar beras atau Iya, padi. betul. Itu ada tadi bagian yang sebelum di pruning. Ya, untuk mendapatkan ukuran itu harus kita lakukan betul-betul dengan intent Ya, dan perawatan dan treatment yang intens, kapan harus dilakukan pruning. Karena kalau telat juga pasti menghambat ya, Master ya. Iya, nanti pasti dalam salah satu bagian itu masih ada yang subur membesar. Untuk mendapatkan ukuran yang seimbang atau sama, paling tidak kita treatmentnya secara keseluruhan harus berbarengan. Harus berbarengan. Tuh. Jadi kenapa dilakukan secara keseluruhan? Karena tadi untuk mengharmonisasikan ya, Master ya. Ya, Agar semua bagian itu tangan yang satu dengan tangan yang lain, termasuk nanti sampai mahkota itu pada akhirnya didapatkan hasil yang memang sudah seimbang dan ideal, serasi ya, Master ya. serasi, betul. Serasi. Dan dari sisi warna juga anggur Brazil ini berarti ketika pada titik dia sudah tua itu warnanya putih ya, Master ya. Ya, betul. Kelihatannya Batangnya putih, ada bercak coklat. Putih, ada bercak coklat. Ya, batangnya. Semakin tua kayaknya ini semakin putih. Ini kita bisa lihat teman-teman, ini di batang utamanya sudah cukup tua. Nah ini kalau kita mau bandingkan, ini masih agak muda, dia cenderung coklat, lebih gelap warnanya, lebih gelap walaupun udah ada putih-putihnya tapi lebih gelap. Tetapi semakin tua dia, nah ini kita bisa bandingkan, ini semakin putih, semakin terang warnanya. Ini kalau dilihat-lihat, Master, ini bahan bonsai yang satu ini punya satu keistimewaan menurut saya, sudut pandang saya. Ya, Karena dilihat dari berbagai sisi, Master. Tidak hanya dari tampak muka yang di setel tadi, tapi dari berbagai sisi itu tampilannya cukup menarik juga untuk kita lihat. Ya. Kenapa begitu? Karena ini sudah saling mengisi. Karena semua bagian itu hampir terisi ya, Master ya. Depan, belakang, samping, kiri, kanan rapat semua. Ya. Jadi dilihat dari sisi manapun enak. Gitu ya, Master ya. Nah, ini coba kita putar ini. Nah, ini kan dari ini tampilan belakang ya, Master ya. Belakang ke depan ini. Ini masih Bukan samping. tampak muka ya, samping ya. Tampak Nah, muka ini samping. Nah, ini tampak mukanya seperti ini. Memang semua bagian itu sudah terisi. Jadi mau dilihat dari sisi manapun cukup enak dilihat ya, Master ya. Betul. Nah, ini tampak depannya deh teman-teman, tampak muka ya. Jadi sudah terisi semua, sisi kiri, sisi kanan, kemudian ke atasnya sampai nanti pada posisi mahkota ini yang masih dibesarkan bagiannya untuk menemukan ukuran yang proporsional. Baik teman-teman bonsai imajiner, ini kelihatannya Master sudah hampir sampai ke tahap finishing ya, Master ya? Ya. Sudah hampir selesai melakukan treatment atau pruning terhadap bonsai anggur Brazil ya, Master. Anggur Brazil. Ini tadi daunnya sudah digundulin ya, Master ya? Betul. Kemudian bagian-bagian perantingan juga tadi sebagian ini sudah di-press. Sudah press mundur karena memang sudah porsinya sudah ketemu. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kita kurangi lagi. Ada bagian yang masih harus dikurangi ya, Master. Bisa diperhatikan. Oh, ini bagian ini pangkas karena sudah cukup ya, Master ya. Ukurannya sudah cukup menunjang perantingan di sini. Ya. Dibuang. Kemudian juga ini yang sebelah kiri kita juga dibuang. Biasa istilahnya amputasi atau mutilasi ya, Master ya.
mutilasi atau amputasi. Amputasi. Ya, Bukan selesai. mutasi ya, jelas ya. Ya, ini memang ada beberapa yang masih Ada beberapa kita bagian. biarkan untuk Oh, mendapatkan. ini nggak akan dipotong Ya, ini. Ini akan dipertahankan. dipertahankan supaya mendapat ukuran yang lebih ideal lagi. Oh, ini ukurannya belum proporsional, teman-teman. Jadi untuk mahkota tadi ya, untuk mahkota. Ya, untuk mahkota. Jadi masih dilos dulu untuk menunggu besarannya itu sesuai dengan nanti ukuran yang ideal. Ya, bisa disaksikan. Nah, inilah tampak muka. Nah, ini sudah selesai. Dari keseluruhan, inilah tampak muka dari pohon anggur Brazil ini. Master, sebentar dulu Master. Ya. Master kalau duduknya di belakang bonsai yang cakep, jadi ikutan cakep Master. Waduh, memang saya tuh sebetulnya cakep, cuma nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang tahu Nggak ada ya. yang tahu. Iya. Biasanya sembunyi di balik ileng-ileng, bahan ileng-ileng gitu kayaknya rada rungsap Master. Agak rungsap. Tapi ini duduknya di belakang bonsai yang ini ikut cerah jadinya. Ya, mempengaruhi lah. Mempengaruhi ya Master ya. Mempengaruhi. Jadi aura bonsai ini pindah nih. Pindah, bisa begitu. Bisa begitu ya. Baik Master, ini kan sudah selesai di pruning. Bagian-bagian yang tidak dibutuhkan juga sudah dimutilasi. Ini bagian terakhir untuk mahkota dipertahankan. Nah, biasanya setelah melakukan treatment begini, pruning, Ya. pemangkasan itu sebaiknya diapain Master? Nanti terakhir kita lakukan penyemprotan. Oh, terakhir akan dilakukan Ya, di penyemprotan. treatment salah satu bahan vitamin. Oh, penyemprotan vitamin. Ya, untuk mempercepat tumbuhnya tunas-tunas dari hasil pemotongan ranting-ranting yang sudah kita potong ini. Oh, begitu. Ya. Oke, silakan Master. Oke, kita siapkan dulu. Oh, itu dilakukan penyemprotan dengan Vitamin. semprotan vitamin ya. Semprotan vitamin hasil fermentasi. Betul ya Master ya? Betul. Jadi yang alami kita sentuh dengan yang alami. Selain tadi biar kesegaran daripada bonsai ini tetap terjaga karena setelah dilakukan pruning itu disemprotkan. Apalagi semprotannya ini dengan menggunakan vitamin. Kita usahakan semua bagiannya ini terkena air semprotan vitamin ya Mas ya. Iya, betul. Biar kesegarannya itu tetap terjaga walaupun habis digundulin habis, tetapi nanti cepat recovery-nya karena ada sentuhan kesegaran dari vitamin ini. Baiklah teman-teman semua tahapan treatment tadi sudah dilakukan. Ini kelihatan sudah segar kembali karena sudah disemprot juga dengan cairan vitamin. Terus ikuti video-video kami berikutnya dan jangan lupa teman-teman
nonton bonsai imajiner gratis, subscribe. Terima kasih. Sangkon kokon. Oh. Kita tangan-tangan yang kurang.